Halo, nama saya Jaka. Saya adalah seorang pelayan setia bagi majikan saya yang misterius, Pak Junto. Semuanya dimulai ketika saya pindah ke kota besar ini, mencari pekerjaan yang lebih baik dan menemukan pekerjaan sebagai pelayan di rumah besar keluarga Junto. Rumah ini memang tidak biasa. Dikelilingi oleh taman yang lebat, terasa seolah ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Namun, saya mengabaikan perasaan tersebut karena saya membutuhkan pekerjaan. Pak Junto terlihat seperti pria biasa, tapi ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Saya sering melihat dia berbicara dengan orang-orang yang tidak terlihat, berbicara dengan suara yang nyaris tak terdengar. Pernah suatu malam, saya menyaksikan dia berjalan-jalan di taman dengan tatapan kosong. Sepertinya terhubung dengan dunia lain. Suatu pagi, saya melihat banyak bulu hitam dan darah di depan pintu kamarnya. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi itu membuat saya merasa gelisah. Ketika saya bertanya kepadanya tentang kejadian itu, dia hanya menjawab bahwa itu adalah bagian dari upacara khusus yang harus dilakukannya. Kelakuan Pak Junto semakin aneh. Saya sering menemukan benda-benda aneh di kamarnya, seperti kelinci hitam mati atau kerangka burung hantu. Pernah suatu malam, saya mendengar suara aneh datang dari ruang bawah tanah. Ketika saya berusaha untuk mendekati pintu, Pak Junto tiba-tiba muncul di belakang saya dengan tatapan mata yang tajam dan menghardik saya untuk tidak pernah mencoba mengintip apa yang ada di dalam ruangan itu. Rasa ingin tahu yang besar membuat saya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan Pak Junto. Suatu malam, ketika dia pergi ke kota untuk urusan bisnis, saya memutuskan untuk menyelidiki ruang bawah tanah. Apa yang saya temukan di bawah sana benar-benar mengerikan. Ada buku-buku ilmu hitam yang tertata rapi di rak, tengkorak hewan, dan gambar-gambar aneh yang dipasang di dinding. Saya melihat simbol-simbol aneh yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Dan di tengah-tengahnya terdapat lingkaran hitam besar yang terlihat sangat menakutkan. Tiba-tiba, saya mendengar langkah kaki mendekat dari belakang, dan sebelum saya sempat berpaling, Pak Junto sudah berdiri di depan pintu ruang bawah tanah dengan wajah penuh kemarahan. "Apa yang kau lakukan di sini, Jaka?" bentaknya. "Sasa saya hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini," jawabku dengan gemetar. Pak Junto menatapku dengan tatapan tajam. "Ini bukan urusanmu, Jaka. Tempat ini sangat berbahaya, dan kau tidak boleh pernah menyentuh atau mengungkapkan apapun tentang apa yang ada di sini kepada siapapun." Sejak saat itu, suasana di rumah semakin tegang. Pak Junto menjadi semakin paranoid dan tidak pernah meninggalkan rumah kecuali untuk urusan yang sangat penting. Saya merasa semakin terjepit dengan situasi ini, tetapi saya merasa terikat oleh rasa tanggung jawab sebagai pelayannya. Kabar tentang kekayaan Pak Junto menyebar ke seluruh kota. Banyak orang mencurigai dia melakukan pesugihan untuk mendapatkan kekayaan. Namun, dia terus membantah semua itu, dan orang-orang hanya bisa menduga-duga. Kehidupan di rumah Pak Junto semakin mencekam. Saya merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan tidak tahan lagi untuk tidak mencari tahu kebenaran di balik semua ini. Saya memutuskan untuk menyelidiki ruang bawah tanah sekali lagi saat Pak Junto pergi untuk urusan bisnis yang penting. Apa yang saya temukan di bawah sana membuat saya semakin yakin bahwa Pak Junto benar-benar melakukan pesugihan. Ada buku-buku kuno dengan mantra-mantra gelap, kalung-kalung aneh yang diyakini memiliki kekuatan gaib, dan banyak sekali barang-barang aneh yang terkait dengan dunia hitam. Saya mencatat semua bukti yang saya temukan dan berencana untuk membawanya kepada otoritas yang berwenang.
Namun, rencana saya terancam ketika Pak Junto tiba-tiba pulang lebih awal dan menemukan saya di ruang bawah tanah. Wajahnya memerah karena kemarahan. "Apa yang kau lakukan di sini lagi, Jaka?" tanyanya dengan suara bergetar. "Saya hanya mencoba mencari tahu kebenaran, Pak Junto. Saya khawatir dengan keadaan ini," jawabku dengan berani. Pak Junto tertawa sinis. "Kau tidak tahu apa-apa, Jaka. Kekuatan ini memberiku segalanya, dan aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menghancurkannya." Dia mengangkat tangannya dan melemparkan mantra gelap ke arahku. Rasanya seolah hidupku berkeping-keping. Tubuhku terasa lemah, dan pandanganku mulai memudar. Saat itu, saya menyadari bahwa saya telah menjadi korban dari kekuatan gelap yang dia miliki. "Aku memaafkanmu, Jaka, tapi kau harus pergi dari sini dan melupakan semua yang telah kau lihat," katanya dengan dingin. Dengan susah payah, saya bangkit dari lantai dan keluar dari ruang bawah tanah. Hatiku berat, tapi saya tahu bahwa saya harus pergi dari tempat ini. Pak Junto terus hidup dalam kemewahan dan kekayaannya, tapi hatiku tidak pernah tenang. Apakah semua ini hanya mimpi buruk? Saya berusaha melupakan semuanya, tetapi bayang-bayang gelapnya selalu menghantuiku. Hingga suatu hari, ketika Pak Junto merayakan sebuah ritual besar, dia berusaha memanggil kekuatan lebih besar lagi. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ritual itu berbalik menyerangnya. Ledakan energi gelap terjadi di ruang bawah tanah. Ketika saya mencoba menyelamatkan Pak Junto, dia hanya tersenyum kepadaku dan berkata, "Ini adalah akibat dari keinginanku yang rakus." Dan kemudian semuanya berakhir. Pak Junto meninggal di depan mataku, akhir yang tragis bagi orang yang pernah kumuliakan sebagai majikan. Sejak saat itu, saya meninggalkan rumah itu dan mencari kebenaran di balik semua kejadian yang terjadi. Apakah dia benar-benar melakukan pesugihan? Atau hanya sebuah kutukan yang merenggut hidupnya? Kisah ini telah mengajarkan saya untuk tidak mencari kekayaan dengan cara yang gelap dan tidak bermoral. Kekayaan yang sejati adalah yang didapat dengan kerja keras dan kejujuran. Dan meskipun Pak Junto telah tiada, bayang-bayang gelapnya tetap membayangi hidupku. Mengingatkan saya akan pentingnya menjalani hidup dengan bijaksana dan berpegang pada nilai-nilai kebaikan. Semoga dia bisa menemukan kedamaian di alam baka dan memperbaiki kesalahannya.